Paskah bagi kita semuanya. Wah, kita percaya saat ini kita mendapatkan anugerah dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ya sharing atau pengajaran dari Bapak Ferianto. Ya, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Irma. Apakah suara saya Iya, kedengaran, Bu Irma? sangat kedengaran Bapak. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan sharing tentang pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 1, firman-Nya berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya." Oh, apa hubungannya pokok anggur yang benar dengan hari Paskah? Nah, saya ingin memberikan background sebentar untuk Yohanes 15 ini. Dalam Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu yang telah diambil dari kubur itu, ia dalam batu telah diambil dari kubur itu. Hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bayangkan, persis di waktu pagi hari itu, mungkin di pagi hari ini sekitar jam 4 atau jam 5 tadi pagi sebelum matahari terbit, Maria Magdalena telah pergi ke kubur dan dia telah melihat kubur itu telah kosong. Selamat Paskah Bapak Ibu, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau seminggu ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan apa hubungannya dengan Yohanes 19 yang bicara tentang Yesus pokok anggur yang benar dengan Jumat Agung dan Paskah? Saya ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi di Yohanes 15 sampai 17 sesuai dengan konteks sejarah, lokasi, dan latar belakang. Perjamuan terakhir itu terjadi pada malam sebelum penyaliban Yesus. Dalam tradisi Kristen, malam itu diperingati sebagai Kamis Putih. Perjamuan ini merupakan perjamuan Paskah yang terakhir bagi Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap, diadili, dan disalibkan pada hari berikutnya, yaitu pada hari Jumat Agung. Nah, yang kedua adalah lokasi. Yang menarik adalah peristiwa yang dicatat yang hanya ada di Injil Yohanes di pasal 15 sampai 17 terjadi pada malam Kamis Putih dan itu terjadi setelah perjamuan terakhir dan sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Bisa kelihatan ya peta di sini ya. Jadi kalau kita lihat peta Yerusalem kuno pada zaman Yesus, pada zaman Tuhan Yesus, ini adalah upper room atau ruang atas, di mana di dalam Lukas 20 ayat 10 itu menunjukkan posisi di upper room bahwa apa ada di bagian Eseni. Eseni itu adalah salah satu kelompok agama Yahudi selain Farisi dan Saduki. Jadi di dalam kelompok ini dijelaskan bahwa di dalam Lukas 22 ayat 10, a man meet you bearing a pitcher of water. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak dijelaskan orang yang membawa kendi yang menunjukkan ruang atas tempat perjamuan terakhir itu apakah pria atau wanita, tetapi dalam bahasa Inggris dijelaskan bahwa jenis kelamin daripada apa yang dia apa Yohanes dan Petrus ketemu untuk yang disuruh Tuhan Yesus mencari adalah seorang pria. Pada zaman Tuhan Yesus, seorang pria membawa kendi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dia tidak mempunyai seorang istri atau dia adalah orang yang tidak beristri. Kalau kita ingat ketika Yesus ada di sumur ketemu dengan orang Samaria yang membawa tempayan, itu adalah wanita kan? Karena memang tradisi Yahudi bahwa yang membawa tempayan untuk mengambil air itu adalah perempuan. Tapi kalau seorang pria membawa tempayan atau membawa kendi, berarti dia adalah orang yang tidak mempunyai istri atau hidup sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu apa pemilik rumah daripada ruang perjamuan terakhir ini adalah seorang orang Eseni.
kelompok seni. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu, nanti terlalu panjang. Nah, di dalam setelah perjamuan terakhir ini, Tuhan Yesus itu berjalan. Ketika dia keluar berjalan menuju Taman Getsemani. Nah, kalau kita bisa melihat peta ini, ada kemungkinan Tuhan Yesus melewati bait Allah. Di sini, ini adalah bait Allah, dan di sini adalah Taman Getsemani. Jadi sepanjang perjalanan mungkin sekitar 1 jam atau 3 jam, karena ini dalam kota seharusnya tidak terlalu lama, tetapi karena dalam sambil mengajarkan 3 pasal yang cukup panjang, kalau Bapak Ibu sempat nanti baca di rumah, Yohanes 15, Yohanes 16, terutama Yohanes 17 tentang doa Yesus, di mana itu full, 1 pasal Yohanes 17 itu full tentang doa Yesus. Kalau selama ini kita mendengar bahwa Yesus mengasingkan diri ke bukit berdoa, tapi kita tidak pernah tahu isi doa itu, tetapi kita dapat membaca di dalam Yohanes 17 bagaimana Tuhan Yesus berbicara, berdoa untuk kita, terutama untuk kita yang akan di masa-masa yang akan datang. Bukan untuk kita doang, tapi untuk murid-murid Yesus setelah kepergian Yesus. Jadi ini adalah pesan-pesan atau pengajaran-pengajaran terakhir yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia disalibkan. Jadi Yohanes 15, 16, 17 ini adalah salah satu pelajaran yang penting menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk ke depan, untuk murid-muridnya ke depan. Oke. Nah, dalam Yohanes 18 ayat 1, setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ. Sama dengan murid-muridnya, mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Nah, ini lembah Kidron, dan di sini ada garis biru, ini adalah sungai Kidron. Dan ketika Yesus pergi keluar, kemungkinan Yesus melewati gerbang emas di sini, karena gerbang emas ini adalah jalan langsung ke Taman Getsemani. Jadi pelajaran Yohanes 15 sampai 17 itu disampaikan sambil berjalan dari perjamuan terakhir sampai menuju Taman Getsemani. Oke. Oke. Nah, ada beberapa hal yang ketiga, ada beberapa hal yang perhatikan bahwa sepanjang pelajaran Yohanes 15 ayat 17 tidak ada Yudas Iskariot. Karena pada pasal 13 ayat 30 Yudas Iskariot itu sudah keluar dari perjamuan terakhir itu. Jadi di pasal Yohanes 15-17 itu tidak ada Yudas Iskariot. Nah, buktinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 15 ayat 17 ini keluar di luar dari lokasi perjamuan terakhir, bukan di dalam perjamuan terakhir, adalah di Yohanes 14 ayat 31. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Jadi Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah dan marilah pergi ke sini." Pergi ke mana? Pergi ke Taman Getsemani. Nah, yang menarik kenapa tadi saya bilang kemungkinan Tuhan Yesus melewati bait Allah adalah menurut ahli sejarah abad pertama, baik Romawi maupun Yahudi, bait suci yang saat itu berdiri di Yerusalem dihiasi oleh pohon anggur emas yang besar. Ini pohon anggur. Tadi kan pokok anggur, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini di bait Allah itu, di pintu gerbangnya itu dihiasi pohon anggur emas yang sangat besar di atas pintunya. Dan salah seorang ahli sejarah itu, pada zaman itu Flavius Josephus, memberitahu kita bahwa pohon itu menyebar dan cabang-cabangnya menguntai ke bawah dari ketinggian, dan gugusan daripada buah anggur itu setinggi manusia. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa kita melihat sebuah pohon anggur yang berbuah begitu lebat, yang setinggi manusia buah anggurnya. Dan pohon anggur emas itu tambahnya merupakan keajaiban bagi semua orang, baik karena ukurannya maupun pengerjaannya yang bagus. Oke, kalau biasanya kita melihat sebuah pohon anggur, kita akan melihat pohon anggur yang seperti gambar ini kan, yang mungkin sebesar hanya telapak tangan. Tetapi Flavius mengatakan gugusan daripada anggur itu sebesar
setinggi manusia. Ternyata kisah itu ada loh di dalam Alkitab. Bahwa pohon anggur yang setinggi manusia. Bapak Ibu tahu gambar ini? Bisa tebak gambar ini? Ini adalah gambar Yosua dan Kaleb. Ketika dia keluar dari tanah Kanaan, 12 pengintai, Yosua dan Kaleb membawa anggur yang perlu dipikul. Satu tandannya itu yang perlu dipikul oleh dua orang. Itu ada di dalam eh, bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotongnya mereka di sana suatu cabang dengan tandan buah anggurnya. Lalu mereka berdua menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Oh, itu kan cuman buah anggur di zaman dahulu. Emang ada buah anggur sebesar itu di zaman sekarang? Gambar ini menunjukkan buah anggur itu ada yang setinggi orang di Israel. Jadi ini adalah buah anggur yang sangat besar. Oke. Nah, saya akan mulai dengan kita akan mulai dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitaku menjadi penuh. Dan sukacitamu menjadi penuh. Dan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kau dengar daripada Bapakku. Bukan kamu yang telah memiliki aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan akulah telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang yang akan yang lain. Ini adalah salah satu perikop dari Yohanes 15. Ini adalah ayat yang sangat panjang. Saya hanya ingin mengupas dari tiga sisi, yaitu dari sisi Yesus sebagai pokok anggur, Bapa pengusaha, dan kita ranting sebagai orang yang percaya. Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya mendengar beberapa video, terutama video dari Paul Washer. Dan Paul Washer mengatakan,
Kalau kita mau mempelajari tentang Yohanes 15, itu perlu waktu 10 jam. Dia sih, dan dia bilang kalau dikupas dalam waktu 1 jam itu tidak cukup. Apalagi kita terbatas hanya 30 menit. Jadi saya hanya mengupas dari sisi Yesus sebagai pokok anggur, Bapa sebagai pengusaha, dan kita adalah rantingnya. Nah, Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Di sini Yesus menyatakan identitasnya sebagai sumber kehidupan dan makanan rohani. Sama seperti pokok anggur yang menyediakan nutrisi, memberikan kehidupan bagi cabang-cabangnya. Yesus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan buat kita untuk menjalani kehidupan yang berbuah dan bermakna. Yesus adalah akulah pokok anggur yang benar. Pokok adalah batang utama yang menopang dan menyalurkan nutrisi ke seluruh ranting. Tanpa pokok, ranting tidak bisa hidup, apalagi berbuah. Yesus adalah sumber kehidupan rohani yang sejati. Tanpa Yesus, kita tidak punya kekuatan rohani. Kita hanya bisa menghasilkan buah rohani jika hidup kita terhubung langsung dan terus-menerus dengan Dia. Yohanes 15 ayat 5, terpisah daripadaku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Pengertian pokok anggur yang benar berasal dari kata yang benar berasal dari kata Yunani aliten, asli, sejati, otentik. Dan ini kontras dengan Israel yang disebut pokok anggur dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya 5 ayat 1-7. Tetapi gagal menghasilkan buah yang baik. Saya akan bacakan Yesaya 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, membuang batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Siapa ia? Ini adalah gambaran Bapak bahwa Bapak itu mempunyai peran mencangkul, membuang batu-batu sebagai pengusaha dan ia juga menanami dengan pokok anggur pilihan. Siapa pokok anggur pilihan? Yaitu apa? Firman Tuhan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan anggur yang terbaik. Sudah dipelihara, sudah dijaga, dan dia tentu seorang petani mengharapkan buah yang baik dari apa usahanya kan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi yang dihasilkannya ialah buah yang masam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam? Maka aku sekarang mau memberitakan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirintangi dan tidak disaingi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan supaya jangan diturunkannya hujan atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda adalah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi Israel sebagai pokok anggur di dalam perjanjian lama gagal menghasilkan yang baik. Sistem keagamaan atau sumber harapan palsu lainnya. Di sini kita harus ingat sebuah pesan yang penting. Kita harus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang sejati. Segala bentuk keagamaan dan usaha tanpa Kristus adalah ranting tanpa pokok. Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Kita harus ingat bahwa
Ketika Yesus bicara sebagai pokok anggur, dia menyalurkan kehidupan kepada kita. Dia adalah jalur nutrisi rohani, kasih pengampunan, hikmat kekuatan. Ranting itu nggak perlu mencari sumber yang lain. Ranting itu cukup menempel erat dan tepat, tetap tinggal. Tinggallah di dalam aku, abide in me, dan aku di dalam engkau. Nah, bagaimana caranya kita tinggal? Ya, secara sederhananya adalah kita melakukan yang namanya disiplin rohani. Hidup dengan firman Tuhan, melakukan saat teduh, doa yang konsisten, taat pada perintahnya, dan mempunyai relasi yang intim dan setia kepada Kristus. Akulah pokok anggur yang benar, bicara kehidupan bersama Yesus adalah hidup yang berbuah. Buah rohani itu bukan hasil kerja keras manusia semata, tapi itu hasil alami. Jadi sebuah ranting itu nggak perlu ngeden untuk berbuah, tapi dia cukup menempel kepada pokok anggur yang memberikan nutrisi sehingga dia dapat berbuah. Ini merupakan satu hal proses yang alami. Selama ranting itu ada di dalam pokok anggur yang memberikan nutrisi, dia dapat menghasilkan buah. Jadi buah itu adalah hasil alami, hasil relasi yang sehat dengan Yesus. Nah, buahnya itu bisa berupa apa? Berupa karakter kita, berupa pertobatan jiwa, perbuatan kasih, dan kesetiaan dalam panggilan. Nah, ketika kita menghasilkan buah, buah inilah yang memuliakan Bapa di surga. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Satu pertanyaan yang penting buat kita. Siapa yang menjadi sumber hidup kita? Kalau kita menganggap Yesus itu sebagai pengajar, pemberi berkat, tapi dia bukan pokok yang utama, satu-satunya sumber kehidupan yang otentik, apakah saya itu cuma sekedar menempel atau saya sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus? Jadi Yohanes 15 ini dapat kita menjadikan satu perenungan bagi kita sekarang. Apakah kehidupan kita yang sekarang? Apakah saya hanya melayani Tuhan atau benar saya tinggal di dalam Tuhan? Beda loh. Tuhan tidak melihat satu hal yang apa fisik lahiriah. Oh, Ferry melayani Tuhan di mana-mana. Tapi yang Tuhan cari adalah hubungan, relation kita dengan Tuhan. Apakah saya masih tinggal dalam Kristus? Atau saya kelihatan menempel? Orang-orang bisa melihat saya adalah orang Kristen, tetap yang banyak pelayanannya. Tetapi bagaimana relasi kita sekarang dengan Tuhan saat ini? Sekarang saya ingin sharing tentang gambaran Bapa. Bapakulah pengusahanya. Di sini Bapak digambarkan sebagai pengusaha kebun yang aktif bekerja dalam hidup umatnya. Kata pengusaha dalam konteks ini bahasa Yunani gergos dari G, tanah, dan ergon pekerjaan. Yang artinya petani, pengelola tanah, atau kebun anggur. Pengelola tanah atau kebun anggur. Ini digambarkan sebagai pribadi yang penuh perhatian, terlibat langsung, dan bertujuan menghasilkan buah yang baik buat kebunnya. Allah Bapa digambarkan sebagai pribadi yang memelihara dan merawat pohon anggur. Dialah yang menanam, memangkas, dan memastikan kesehatan, produktivitas kebun anggur. Hal ini menyoronkan bahwa Allah Bapa berperan aktif dalam kehidupan orang percaya. Allah Bapa sebagai pengusaha anggur adalah gambar pribadi yang bukan gambar yang sangat pribadi. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Tuhan yang berlutut di kebun anggur kita, melihat detail setiap hidup kita. Tuhan Allah Bapa yang mengasuh dengan sabar, memotong dengan bijak, dan menumbuhkan dengan kasih. Bahwa Allah itu tidak hanya sekedar menebus kita, lalu meninggalkan kita berjalan sendiri. Tetapi Bapa menuntun dan membentuk dan bekerja terus-menerus sampai kita menghasilkan buah yang kekal. Nah, dari sisi ranting, ranting itu artinya kita
sebagai orang yang percaya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa fungsinya? Apa artinya? Ranting itu harus menempel pada pokok. Ranting nggak bisa punya kehidupan sendiri. Kita nggak bisa terlepas daripada pokok. Kita nggak bisa boleh terputus daripada Yesus. Karena kalau kita putus dari Yesus, kita akan mati, kering, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa aktif kehidupan pelayanan kita sebelumnya. Tapi kalau kehidupan rohani kita terputus, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi membaca firman Tuhan, kita tidak lagi ke gereja, koram deo hanya ketika lagi tugas, ia kehilangan sumber kehidupan. Jadi hidup rohani, hidup kita itu hanya dapat bertahan dan bertumbuh jika kita terus-menerus tetap terhubung dengan Kristus. Tanpa relasi pribadi yang erat, iman kita akan menjadi dangkal dan kering. Nah, fungsi ranting itu cuma satu, berbuah. Jadi tugas ranting bukan, oh, menjadi indah sendirinya, pelayanannya hebat, memamerkan dirinya, tapi fungsi ranting menghasilkan buah. Buah itu adalah bukti ranting itu hidup dan sehat. Nah, buah yang tadi seperti yang tadi itu disebutkan. Karakter, kasih, kesaksian, hidup yang kekal. Saya pengen balik ke ayat sebentar. Nah, buah itulah adalah tanda bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi, eh, jadi buah itu adalah tanda bahwa kita adalah murid kita. Nah, ke ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi berbuah itulah tanda kita muridnya Kristus. Kalau kehidupan rohani kita saat ini belum berbuah, itu perlu dipertanyakan. Apakah saya menempel dengan apa ranting dengan benar? Nah, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah, dipotongnya. Jika seorang tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang seperti menjadi ranting dan kering. Maknanya, ada orang yang dekat secara lahiriah dengan Kristus, aktif di gereja, tapi dia tidak tinggal di dalam dia secara rohani. Mereka bisa terlihat seperti ranting, tapi sebenarnya tidak menghasilkan buah. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah gambaran ranting yang harus kita hindarin. Karena ranting ini akan dibuang menjadi kering dan dibakar. Inilah gambaran penghakiman bagi mereka yang tidak hidup dalam iman yang sejati. Nah, ranting yang berbuah akan dipangkas. Nah, makna dipangkas di sini bukan dihukum, tapi dibentuk. Tuhan bisa mengizinkan ujian, penderitaan, bahkan kehilangan. Itu untuk memurnikan iman dan karakter kita. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah, ciri ranting yang sehat adalah terhubung erat dengan Kristus, memiliki kehidupan doa dan firman, bertumbuh dalam karakter seperti Kristus, mengasihi sesama, menghasilkan buah yang dapat dirasakan orang lain. Kita bukan hanya menjadi penonton dalam kerajaan Allah, tetapi kita adalah ranting-ranting yang dipanggil untuk tinggal di dalam Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Tuhan rindu kita tinggal dalam Dia, bukan hanya sekedar percaya. Kita berbuah, bukan hanya aktif, tapi menghasilkan dampak. Kita mengasihi bukan hanya teori, tetapi mempraktikkan. Ranting yang kering mungkin tampak tidak berbahaya, seperti gambar ini. Tapi dia tidak berguna.
bahkan akan dibakar. Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan itu hanya formalitas. Hanya yang penting aku udah baca saat teduh, tapi kita nggak merenungkan firman Tuhan itu. Kita perlu hidup dengan relasi yang sungguh dan menghasilkan buah yang menyegarkan banyak orang. Ini ada beberapa pertanyaan diskusi yang bisa kita bawa untuk renungkan. Apa arti tinggal dalam Kristus menurut kamu? Dan bagaimana itu terlihat dalam praktek sehari-hari? Mengapa ada orang Kristen bisa aktif di gereja, tetapi tetap kering secara rohani? Apakah itu saya? Apakah kamu pernah mengalami masa dipangkas Tuhan? Apa hasilnya dalam hidupmu? Apa kaitan buah dengan kemuliaan Tuhan? Yang tadi ayat 8. Apa saja buah yang pernah kamu lihat tumbuh dalam hidupmu sejak hidup Kristus? Jadi kita perlu cross check. Yohanes 15 bicara tentang kalau ada cek kesehatan, ini adalah cek secara spiritual. Kita pernah berbuah seperti apa aja ya? Apakah ada perubahan dalam hidup kita sejak kita ikut Kristus? Dan buah apa saja yang dinikmati dan berdampak kekal, yang tetap? Dan apa yang menjadi hambatan terbesar hidupmu untuk berbuah rohani? Yesus menyuruh kita mengasihi seperti Dia mengasihi. Bagaimana caranya? Menerapkan dalam konteks keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Apa perbedaan antara kasih dunia dengan kasih seperti Kristus? Pernahkah kamu sulit mengasihi seseorang? Dan apa yang membantumu mengatasi hal ini? Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya. Di, dikulitin sedikit-sedikit ya, sehingga kita mengerti lah. Keren banget ini, oh, Pak Ferry ya. Bapak Ibu Saudara terkasih ya, nanti ini ada yang mau bertanya atau kita merayakan ini ya. Paskah masih banyak waktu ya, sampai 06 sampai 07 ya. Karena kita mau ibadah semuanya. Sebelumnya kita mau mendengarkan dulu pengumuman. Sebentar ada jedanya. Oke, silakan tim screen. Sebentar ya Pak Ferry. Tim screen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan melaksanakan konferensi pria Lions Roll di Bali. Bapak Ibu Saudara bisa ikut bagian bersama dengan 800 hamba Tuhan, pemimpin gembala yang akan mengikuti sebuah movement kegerakan pemuritan. Bagaimana caranya? Pertama, melalui doa. Setiap malam kita akan mengadakan doa puasa jam 18.30 sampai jam 19 bersama-sama by Zoom di link berikut ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil daya di mana kita akan terlibat sebagai peserta fasilitator dan kita bisa bersama-sama ketemu di Bali 1, 2, 3 Mei. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa ikut berpartisipasi bagaimana kita akan support hamba-hamba Tuhan yang akan ikut dengan kekurangan dana. Kami berharap supaya setiap kita bisa turut ambil bagian doa, daya, dan dana. Di link berikut ini Anda bisa transfer rekening ini untuk seluruh persembahan akan kita persembahkan untuk mensupport acara ini supaya kita mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dana untuk mereka boleh ikut. Kegerakan bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Tolong tulis nama dan nomor telepon di room chat. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi.
Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan. Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji untuk saling membangun. Kami dari MCD 47 sampai 52. Tuhan Yesus memberkati. Yes.